Teman-teman yang gajinya naik gitu ya, tapi dia tetap merasa kurang gitu. Kenapa? Mhm. Karena menurut saya spending mereka atau fixed cost mereka, pengeluaran mereka itu juga ikutan naik. Jadi kalau misal ada orang gitu ya, gajinya itu 10 juta, fixed cost mereka atau pengeluaran mereka itu misal 6 juta contohnya, jadi Mhm. sisa ada gap 4 juta. Tapi ketika gaji itu naik dari 10 ke 20, Mhm. biaya hidupnya atau lifestyle hidupnya itu juga ikutan naik gitu. Nah itu jebakan menurut saya. Mmm. Semua kita ngomong middle class, yang kelas menengah itu jebakannya ini gitu. Karena mereka itu nggak bisa save up. Mereka itu ketika gajinya itu naik, pengeluarannya juga ikutan naik. Makanya nggak bisa, nggak ada gapnya itu harusnya dibuat makin jauh gitu. Jadi harusnya ketika gaji mereka 10 juta, naik ke 20 juta, pengeluaran mereka nggak ikut linear naik juga. Bukan dari 7 naik ke 14 gitu. Ya Mmm. tetap 7 aja kalau bisa. Kalau bisa ditekan lebih bawah dari itu gitu. Jadi menurut saya itu middle income trap ya, itu jebakan kelas menengah ya. Karena ketika ya gaji mereka naik gitu ya, mereka merasa mereka bisa spending, karena keuntungan jadi kelas menengah kan stabil kan. Mereka itu mendapatkan stability gitu ya, kepastian gitu. Dan ketika mereka mendapatkan kepastian, sebenarnya ini enggak 100% pasti, karena setiap kita ngomong satu kali badai PHK atau apapun itu, kita kerja di giants company dan sebagainya, itu kita bisa kena PHK gitu. Jadi Mhm. ya itu ya menurut saya, karena pengeluaran mereka itu terus ikutan naik ketika gaji mereka itu naik gitu. Dan Mmm. solusinya itu ya pengeluarannya harus di-press, gitu sih. Mmm. Nah, kalau untuk, Suli sendiri, kan Suli waktu itu kan sempet ditaksir orang punya harta 3 digit M, Hmm, iya kan? Bener kan? ya network tuh ya. Net worth, oke. Pengeluaran kamu berapa 1 bulan dan pengeluarannya ke mana aja? Oke, sejujurnya sejak, kan network saya kena drawdown kan, portfolio saya kena drawdown double digit Heeh. M, lifestyle saya tuh nggak ada yang berubah jauh sih. Jadi spending saya itu tetap sama gitu ya, nggak terlalu besar. Buat keperluan pribadi juga sebulan nggak nyampe buat makan dan sebagainya, mmm, ya palingan nggak nyampe 30 jutaan ya, itu udah maksimal banget sih. Di luar dari bisnis ya, Mmm. di luar dari saya misal punya karyawan, nah itu spending beda lagi. Mhm. Tapi di luar dari itu, di bawah 30 juta tuh udah oke sih. Saya udah merasa nyaman banget. Jadi spending saya tuh udah bawah banget, tapi income saya tuh bisa di atas itu jauh, gitu sih. Jadi kamu press ya? Iya, selalu ditekan ya dan 30 saya juta sih untuk mmm, lifestyle misalnya orang yang ngerasa udah punya duit banyak itu bagus banget loh. karena menurut saya Belum gini. punya anak sih tapi ya, belum punya anak, belum punya istri ya. Belum punya, belum punya. Karena menurut saya, sebenarnya ketika orang itu karena press spending itu nggak enak, lebih baik kita naikin income kita gitu. Jadi Mhm. daripada orang tuh suka misal punya gaji 10 juta, Mhm. expense mereka atau pengeluaran mereka itu Mhm. 7 juta. Ya Oke. daripada mereka mencoba buat press 7 juta ini ke 6 juta atau 5 juta itu kan tersiksa kan, makannya Oke. jadi nggak enak, tinggal transportnya jadi nggak enak gitu kan, terus saya pas Mmm. kerja jadi nggak nyaman, semuanya jadi nggak enak gitu. Daripada di-press kayak gitu pengeluarannya, kenapa nggak income-nya dinaikin aja. Misal mereka kerja 9 to 5, ini saya juga lihat beberapa karyawan saya juga kayak gini sebenarnya. Jadi mereka dapat gaji gitu ya, mereka mungkin merasa gaji itu belum cukup dari kantor gitu ya, mereka di luar dari jam kerja itu, kan mereka kerja kalau kantor saya dari jam 9 ke jam 6. Dari jam 6 sampai malamnya itu mereka nge-live di TikTok. Jadi mereka misal video editor saya itu ada yang nge-live di TikTok, ada yang ngajarin Afiliator? cara ngedit gitu. Terus saya ada link di bio-nya Oh. cara jualan preset-preset gitu. Itu dia cari income tambahan di situ, dapat beberapa juta. Jadi daripada nge-press pengeluaran dia, itu kan tersiksa orang dan nggak enak aja gitu. Rasanya Mmm. dan ini limited kan, nggak mungkin dong kita bisa press pengeluaran kita ke nol gitu. Ya kecuali kita udah di kuburan baru nol gitu. Mhm. Tapi selama Mhm. kita masih hidup selalu ada pengeluaran, selalu ada expense gitu. Jadi daripada kita press pengeluaran, lebih baik kita memperbesar apa yang kita udah dapat aja gitu. Ya Mmm. dengan bekerja lebih giat di kantor gitu ya, biar dapat prinsip saya itu kalau misalnya kita jadi karyawan, kita harus buat diri kita itu irreplaceable, nggak bisa digantikan sama perusahaannya. Sampai kalau misal kita keluar dari perusahaannya, perusahaan ini bisa gawat tanpa kita. Nah, harus sampai kayak gitu kalau misalnya saya jadi karyawan. Jadi, karena dengan kondisi kayak gitu, gaji kita pasti tinggi dan Iya, orang-orang kan sering bener. komplain kan, "Oh, gajinya rendah." Ya karena orang itu gampang banget digantikan. Karena Kalau banyak saingannya. iya, kalau orang itu susah banget buat digantikan, kalau misal Bang Atta punya karyawan yang, wah ini susah banget nih, ini orangnya emas banget, orangnya baik banget, jago banget, ya kalau bahkan nggak usah gaji gitu, bahkan dikasih saham pun bisa-bisa aja gitu. Bisa-bisa aja, Jadi, bener. ya prinsip saya tuh ini juga beneficial dari sisi business owner-nya ya.
Karena kan business owner-nya jadi dapat atau kayak Bang Atta jadi dapat orang yang jadi bisa diandalkan, yang talented, yang tangan kanannya Bang Atta gitu sih. Jadi bikin diri sendiri itu irreplaceable dan naikin income kita daripada tekan pengeluaran gitu sih. Iya, iya, menarik loh itu. Jadilah orang yang tidak tergantikan. Iya. Jadi kalau kamu ngerasa, "Kok cepet banget PHK